sahabat kimia, kita masuk ke cara yang kedua ya untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan apa yang dimaksud dengan hukum Hess, kita coba simak terlebih dahulu bunyi dari hukum Hess. Ya, jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ketika menyimak bunyi hukum ini mungkin kita belum paham ya, yang dimaksud dengan hukum Hess itu seperti apa sih ya. Karena itu di sini saya coba mengilustrasikan ya bagaimana hukum Hess pada suatu reaksi kimia ya dengan memberikan gambaran seperti ini. Ya. Ada seorang siswa yang berada di kantor lurah hendak ke rumah gurunya. Ya. Jadi kantor lurah di sini bisa dikatakan sebagai keadaan awal atau start. Kemudian rumah guru di sini ada dalam keadaan merupakan keadaan akhir atau finishnya. Jadi tujuannya itu ke rumah guru dari kantor lurah. Nah, jadi untuk berangkat dari kantor lurah ke rumah guru ya, pasti nanti akan bisa melewati yang namanya Jalan Nurul Huda. Ya, ini adalah rute terpendek ya. Ketika dari kantor lurah ke rumah gurunya itu pasti akan melewati Jalan Nurul Huda. Tapi ketika ditanya apakah ada jalan lain atau rute lain selain melewati Jalan Nurul Huda, ya, maka jawabannya ada. Ya, kita coba cari rute yang mungkin lebih panjang, gitu ya. Yaitu dari kantor lurah coba lewat Jalan Trikora, kemudian belok ke Jalan Palaran Indah, kemudian belok lagi ke Jalan Bumen Jaya. Nah, itu juga akan sampai ke rumah guru. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hukum Hess. Ya. Panjangnya suatu rute yang ditempuh itu tidak berpengaruh. Ya. Tapi yang lebih yang akan dilihat di sini akan jadi pusat perhatian bagaimana keadaan awal dan keadaan akhirnya. Ya, dalam kalimat sederhananya seperti ini. Ya, nggak masalah mau pilih rute yang mana. Yang penting siswa itu bisa nyampe dari kantor lurah ke rumah gurunya. Jadi seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi maka siswa tersebut dapat menempuh dua rute ya. Jadi rute pertama itu dia melewati Jalan Nurul Huda, dilambangkan sebagai delta H1. Kemudian rute yang kedua ya, dia melewati Jalan Trikora, lambangnya delta H2. Kemudian Jalan Palaran Indah itu delta H3, kemudian Jalan Bumen Jaya itu delta H4. Nah, maka hukum Hess ya, persamaan hukum Hess-nya dari analogi ini adalah rute 1 sama aja dengan rute 2, sama-sama sampai ke rumah gurunya. Nah, jadi bisa dibuatkan persamaan Hess-nya, hukum Hess-nya itu adalah delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 dan delta H4. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan hukum Hess dalam sebuah persamaan reaksi. Nanti kita coba terapkan analogi ini, kita terapkan dalam sebuah persamaan reaksi. Ya. Nah, ini contoh. Contoh dari penerapan hukum Hess ya dalam suatu reaksi. Kita coba bahas pada pembentukan garam dapur NaCl. Jadi garam dapur NaCl itu bisa dibuat dengan mereaksikan antara padatan NaOH dengan larutan HCl. Nah, jadi di sini hasil akhirnya adalah terbentuknya larutan garam. Nah, keadaan keadaan akhirnya adalah terbentuknya larutan garam. Sedangkan keadaan awalnya yaitu adanya padatan NaOH dengan larutan HCl. Nah, untuk membuat larutan garam ya, ada dua cara yang bisa ditempuh ya, atau bisa dibilang dua rute tadi ya. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan satu tahap reaksi. Kemudian di bagian kedua di sini ada
cara yang kedua ya, dengan menggunakan reaksi dua tahap. Kita akan coba satu-satu bahas ya, bagaimana untuk bagian yang pertama dulu, bagaimana membentuk larutan garam dengan hanya melibatkan satu tahap reaksi saja. Nah, caranya seperti apa? Ya, jadi di sini di gelas kimia sudah ditempatkan ada NaOH padatan yang kemudian dituangkan larutan HCl. Ya. Nah, setelah dituangkan larutan HCl kemudian diaduk-aduk-aduk ya, sehingga menghasilkan yang namanya larutan garam. Reaksinya seperti apa? Ya, reaksinya seperti ini ya. Ada NaOH padatan ya ditambah dengan HCl larutan menghasilkan larutan NaCl. Reaksi ini adalah reaksi eksoterm ya. Kenapa dikatakan eksoterm? Karena ketika kita mereaksikan atau mencampurkan antara NaOH dengan HCl, nanti ketika kita pegang gelas kimianya itu akan terasa lebih hangat ya. Itu menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Maka delta H1 di sini adalah nilainya adalah minus ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana diagram tingkat energinya. Ya. Lihat di sini diagram tingkat energinya. Di sini adalah NaOH padatan direaksikan dengan HCl kemudian menghasilkan NaCl. Ini reaksinya letaknya di atas, produknya ya, hasil reaksinya diletakkan di bagian bawah, sehingga jalannya reaksi itu adalah dari atas ke bawah ya, panahnya mengarah ke bawah menunjukkan reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, bagaimana dengan diagram siklusnya? Diagram siklusnya tinggal di sini ada NaOH solid ya. NaOH padatan berubah menjadi larutan NaCl dengan menambahkan larutan HCl. Ini keadaan awalnya dan ini adalah keadaan akhirnya. Nah, kita sekarang bandingkan dengan cara yang kedua yang menggunakan reaksi dua tahap. Ya. Nah, jadi gimana dengan menggunakan reaksi dua tahap? Jadi tahapan yang pertama di sini sama, di bagian awalnya ada ada padatan NaOH yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas kimia. Nah, kemudian ditambahkan dengan sejumlah air, sehingga ketika diaduk akan menghasilkan yang namanya larutan NaOH. Reaksinya seperti apa? Ya, reaksinya seperti ini. NaOH ditambahkan NaOH padatan ditambahkan air menjadi larutan NaOH. Nah, reaksi ini merupakan reaksi endoterm ya. Ketika ada NaOH dilarutkan dengan air, itu gelas kimianya akan terasa lebih dingin ya. Itu menunjukkan reaksinya reaksi endoterm. Nah, kemudian setelah tadi menghasilkan larutan NaOH, ini adalah larutan NaOH ya. Nah, larutan NaOH dari yang pencampuran yang tahap pertama ya, menghasilkan larutan NaOH, baru kemudian ditambahkan dengan larutan HCl, menghasilkan ketika diaduk-aduk menghasilkan larutan garam. Reaksinya seperti ini ya, NaOH larutan ditambah dengan HCl dalam bentuk larutan menghasilkan larutan NaCl. Reaksinya ini adalah reaksi eksoterm ya, eksoterm. Nah, bagaimana diagram tingkat energinya? Nah, diagram tingkat energinya ya seperti ini ya. Bermula dari NaOH padatan kemudian dirubah menjadi NaOH larutan ya. Nah, arah panahnya ke atas karena reaksi endoterm. Kemudian NaOH larutan ini direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan NaCl delta H3. Ini arahnya ke atas delta H2, arahnya ke bawah delta H3. Nah, bagaimana untuk diagram siklusnya? Diagram siklusnya ini keadaan awal, ini keadaan akhir ya. Jadi dari keadaan awal NaOH solidnya atau padatannya dirubah dulu menjadi larutan, baru kemudian ditambahkan dengan HCl menghasilkan NaCl. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ini adalah rangkuman. Jadi ada dua cara ya, atau ada dua rute yang digunakan tadi. Ada yang menggunakan reaksi satu tahap, ya. Kemudian ada yang menggunakan reaksi dua tahap. Ya, tadi sudah kita bahas reaksinya seperti ini. Nah, ini penjelasan dari hukum Hess. Hukum Hess mengatakan tidak mempertimbangkan
banyaknya tahapan reaksi ya. Tapi yang dipertimbangkan, yang dihitung adalah keadaan awal, selisih dari keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, sehingga ketika dituliskan persamaan hukum Hess-nya, ya jadi cara 1 itu sama dengan cara 2 atau rute 1 sama dengan rute 2. Cara 1 tadi hanya melibatkan satu tahap saja, delta H1. Sedangkan tahap rute yang kedua atau cara yang kedua melibatkan dua tahapan reaksi. Ya, jadi ada delta H-nya ada 2, delta H2 dan 3. Nah, sehingga bisa dibuatkan persamaan minus A sama dengan B ditambah dengan C. Ya, ketika kita tuliskan bagaimana menggabungkan reaksinya. Nah, bisa dituliskan seperti ini ya. Ini adalah reaksi satu tahapnya, ditaruh di bawah. Kemudian reaksi dua tahap ini ketika digabungkan, dijumlahkan itu menghasilkan reaksi satu tahap yang ada di bagian bawah. Kita lanjut, bagaimana tingkat energinya tadi sudah ya, diagram tingkat energi kita sudah bahas. Ini yang reaksi satu tahap, ini reaksi dua tahap. Ketika digabung maka jadilah diagram reaksinya seperti ini. Ya, ini penggabungan dari tahap 1 dengan tahap 2, maka menghasilkan diagram tingkat energi seperti ini. Ya, begitupun juga dengan diagram siklus ya. Diagram siklus ini tahap 1 seperti ini. Ya, tahap 2 seperti ini, kemudian ketika digabung akan menghasilkan diagram siklus seperti ini. Sahabat kimia, mari kita lanjutkan membahas contoh penerapan dari hukum Hess dari beberapa soal berikut. Soal yang pertama, diketahui ada dua reaksi, yaitu reaksi 1 dan reaksi yang kedua. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah delta H pada reaksi 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, maka untuk menentukan delta H-nya kita akan gunakan hukum Hess. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama-tama yang kita tulis di sini adalah coba menuliskan kembali ya reaksi dari yang ada di dalam soal reaksi 1 dan reaksi kedua. Nah, kedua reaksi ini merupakan reaksi yang melibatkan dua tahap ya, dua tahapan reaksi. Kemudian setelah itu kita coba tuliskan di bagian bawahnya ya reaksi yang ditanya delta H-nya ya. Ini adalah yang ditanya delta H-nya berapa kilojoule. Kita coba tuliskan di bawah, ini adalah reaksi satu tahap. Nah, setelah itu kita coba lihat zat-zat apa sajakah yang terlibat dalam reaksi yang di bawah ini ya. Ada zat apa saja? Ada S dan ada SO3. Untuk O2 belakangan ya diperhitungkan. Kita coba dulu lihat unsur-unsur atau zat-zat selain O2. Jadi ada unsur S dan ada unsur SO3. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ya, di sini ada 2S, ada S sebanyak 2 mol. Yang pertama-tama kita lihat di sini adalah unsur S terdapat pada reaksi 1 atau reaksi 2. Coba diperhatikan reaksinya di sini. Apakah unsur S terletak pada reaksi 1 atau reaksi kedua ya. Jadi yang benar adalah pada reaksi 1 ya. S terdapat pada reaksi 1. Sekarang kita lihat jumlah molnya. Yang diminta dalam reaksi di sini adalah 2 mol, sedangkan di sini baru 1 mol. Maka yang kita harus lakukan adalah agar di sini koefisiennya sebanyak 2, maka kita harus kali 2. Ya, jika S-nya di sini dikali 2 koefisiennya, maka yang lainnya juga harus dikali 2. Ya, begitupun juga dengan delta H-nya. Ya, ini prinsipnya ya. Jika koefisien persamaan kimia dikalikan dengan suatu faktor, maka perubahan entalpinya juga harus dikalikan dengan faktor yang sama. Artinya, jika kita kalikan 2 di sini, koefisiennya di sini kan 1. Nah, untuk menjadi 2 maka kita kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini juga koefisiennya 1 ya. Kita kali 2 sama dengan 2. Di sini juga koefisiennya 1. Kita kali 2 sama dengan 2. Ya, jadilah reaksinya seperti ini. Ya, maka delta H-nya juga kita harus kali 2. Ya. 2 kali 300 sama dengan 600. Ya. Nah, kemudian kita lanjut
Tadi yang S sudah, kita lanjut sekarang yang SO3. Nah, zat SO3 terdapat pada reaksi 1 atau reaksi 2? Ya, SO3 ada di reaksi nomor 2. Nah, kita lihat yang diminta di sini adalah 2 mol. Ya, 2 mol. Sedangkan di reaksi yang kedua ya ternyata sudah 2 mol juga. Maka kita tidak perlu kalikan, ya. Reaksi 2 tidak perlu dikalikan, ya. Jadi sudah sesuai dengan yang pada reaksi yang diminta, ya. Jadi tidak perlu dikalikan, kita tinggal hanya menjumlahkan antara reaksi 1 dengan reaksi kedua. Nah, coba lihat di sini ada unsur apa saja, ada zat apa saja yang ada di sebelah kanan. Ada unsur S, ada unsur O2, ada zat SO2 dan ada O2. Kita coba jumlahkan. Ya, di sini ada 2S, dituliskan kembali 2S, ya. Kemudian O-nya ada 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sementara SO2-nya, ya, SO2 ada di sebelah kiri dan SO2 juga di sini ada di sebelah kanan. Ya. SO2 ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Ini ya, ada SO. Ini. Sebelah kiri ada di sebelah kanan. Masing-masing jumlahnya 2. Maka ini saling meniadakan. Bisa dicoret, ya, sehingga menghasilkan, ya, di sini tinggal di sebelah kanan yang ada tersisa 2 SO3. Kita tuliskan di sini 2 SO3. Ya, jadi cocok ya. Nah, jadi cocok. Reaksi 1 tahap sama dengan reaksi 2 tahap. Nah, delta H-nya tinggal ditambahkan saja, ya. 600 ditambah 190 itu sama dengan 790. Jadi delta H-nya adalah minus 790 kJ. Ya. Dari reaksi ini, ya, nanti kita coba buatkan bagaimana diagram tingkat energinya dengan diagram siklus reaksinya. Ya, ini adalah reaksi tahap 1, ya, dan ini adalah reaksi dengan 2 tahap, ya. Kita lihat di sini diagram tingkat energinya, reaksi dengan 1 tahap, ya. Ini adalah reaksinya. Kita coba buatkan diagram siklusnya seperti ini. Ya, reaksinya adalah eksoterm, ya. 2S ditambah O2 langsung menghasilkan SO3. Ya, hasil kadar akhirnya harus menghasilkan SO3. Dari S menjadi SO3, ya. Kemudian diagram tingkat dengan reaksi 2 tahap, ya, seperti ini, ya. Jadi ada S, ya, ini ada S direaksikan dengan oksigen menghasilkan SO2 dulu, ya. Setelah menghasilkan SO2 baru dioksidasi lagi atau direaksikan lagi dengan oksigen baru menghasilkan SO3. Nah, ini adalah reaksi dengan diagram dengan 2 tahapan reaksi. Maka diagram tingkatnya bisa kita gabungkan antara reaksi yang diagram pertama dengan diagram yang kedua menghasilkan diagram tingkat energi seperti ini. Jadi ini adalah diagram tingkat energi dari reaksi ini. Ya, lanjut, bagaimana dengan siklus energinya? Ya, siklus energi kita lihat dulu untuk reaksi 1 tahap. Ya, ada S di sini langsung menghasilkan SO3. Nih, ada S langsung menghasilkan SO3. Ya. Kemudian bagaimana dengan 2 tahap? Yang reaksinya 2 tahap, ya, di sini ada S, ya. Dari S di sini menghasilkan SO2 dulu, ya, baru bereaksi lagi dengan oksigen baru menghasilkan SO3. Nah, diagramnya kalau digabung akan menjadi seperti ini. Ini rute yang pertama, kemudian rute yang kedua ini pakai 2 tahap. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk contoh soal yang kedua. Ya, perhatikanlah diagram di bawah ini. Ya, yang A pertanyaannya adalah pada reaksi penguraian CO2 apakah terjadi eksoterm atau endoterm? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, coba kita analisis dulu diagram ini, ya. Ada 3 macam reaksi di sini, ya. Kita lihat mulai dari delta H1.
kita coba tuliskan reaksi dari delta H1. Ya, reaksinya adalah nih, C ditambah dengan O menghasilkan CO. Itu adalah delta H1, dituliskan seperti ini. Ya, ini dituliskan seperti ini. Kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini adalah reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang kedua di sini ada CO direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2. Ya, kita tuliskan seperti ini. Ya, CO menghasilkan CO2, delta H-nya merupakan delta H2. Ya. Nah. Kemudian yang delta H3. Delta H3 di sini adalah C ditambah dengan O2 menghasilkan CO2. Nah, dituliskan reaksinya seperti ini. Ya. C ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H3. Ini adalah reaksi-reaksi yang terlibat ya dalam diagram yang ada pada gambar. Kita coba jawab pertanyaan pada bagian A ya. Pada reaksi penguraian gas CO2 apakah eksoterm atau endoterm? Ya, perhatikan diagram ini. Ada CO2. Jadi reaksi yang kita gunakan di sini adalah reaksi yang ketiga. Ya. Reaksi yang kita gunakan di sini adalah reaksi yang ketiga. Ini adalah reaksi yang ketiga, ya. Kita lihat reaksi yang ketiga, ini panahnya ke bawah. Nah, panah ke bawah ini menunjukkan bahwa reaksi yang ketiga merupakan reaksi eksoterm. Nah, hanya saja reaksi yang ketiga ini merupakan reaksi pembentukan CO2. Sedangkan yang ditanya adalah penguraian. Ingat, reaksi penguraian itu kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi, reaksi ketiga tinggal kita balik saja. Ya. Ketika Ibu balik seperti ini panahnya, maka ini merupakan reaksi penguraian. Ya, arah panah ke atas itu menunjukkan reaksinya adalah reaksi endoterm. Ya, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang A, itu jawabannya adalah reaksi endoterm. Kita lanjut sekarang untuk pertanyaan yang B, ya. Masih delta H3, ya. Di sini delta H3 terjadi perpindahan kalor dari mana ke mana. Ya, perhatikan delta H3 kembali ke delta H3. Nah, lihat panahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan panah ke bawah berarti reaksi eksoterm. Ya. Ini adalah reaksi eksoterm. Nah, kita harus ingat kembali konsepnya. Oh, reaksi eksoterm berarti reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya. Lanjut sekarang yang nomor 2, bagian yang C. Ya, bagian yang C yang ditanya adalah berapa kalor yang dilepaskan pada pembakaran sempurna 0,5 mol karbon. Jadi di sini ada karbon yang dibakar. Ya, ada karbon yang dibakar. Kira-kira reaksi yang mana yang akan kita gunakan? 1, 2, atau 3? Ada karbon yang dibakar. Bisa juga dilihat dari reaksi sini ya. Ini ada karbon ya. Nah, ini ada karbon dibakar. Nah, ini karbon dibakar. Yang nomor reaksi ketiga juga karbon yang dibakar. Nah, makanya perhatikan lagi soalnya. Di sini pembakaran sempurna. Nah, kalau reaksi 1 itu pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO. Pembakaran sempurna adalah pembakaran yang reaksi nomor 3. Ya, jadi kembali ke delta H yang ketiga. Ya, delta H yang ketiga. Delta H yang ketiga kita lihat dulu ya. Reaksi yang ketiga seperti ini ya. Delta H-nya adalah minus 393,5. Ini untuk 1 mol karbon. Sedangkan yang ditanya itu adalah untuk 0,5 mol karbon berapa delta H-nya. Nah, maka kita perlu bandingkan ya, 0,5 mol berapa delta H-nya. Nah, maka kita perlu bandingkan seperti ini. Nah, dikali silang sampai kemudian didapat hasilnya itu adalah minus 196,75 kilojoule. Ya, ini adalah delta H untuk 0,5 mol pembakaran karbon. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2 bagian D. Ya. Nah, pertanyaannya berapakah besar delta HD
CO2. Ya. Ingat tadi ya, delta HD ini merupakan reaksi penguraian CO. Masih ke reaksi yang nomor 3. Ingat tadi yang ke bawah ini adalah reaksi pembentukan. Kebalikannya, jika kita tarik ke atas, maka itu merupakan reaksi penguraian. Nah, kalau jika ke bawah delta HD-nya, ya kita lihat ini ya, reaksi yang ketiga yang ini ya. Nah, itu kan nilainya minus. Nah, maka jika kita balik, ya, kebalikan dari pembentukan itu adalah reaksi penguraian. Nah, delta HD itu penguraian. Nah, maka lambangnya tinggal kita balik saja. Ya, plus 393 kilojoule. Jadi ini adalah jawabannya. Ya. Nah, kita lanjut yang nomor 2 bagian ini tadi bagian D, sekarang bagian E. Ya. Yang ditanya berapa kalori yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol CO. Jadi yang ditanya di sini adalah pembakaran CO. Ya, kita gunakan reaksi yang mana ya? Lihat reaksi yang kedua nih, reaksi yang kedua ini. Nah, ini reaksi yang kedua ya. Ini ada CO dibakar menghasilkan CO2. Nah, ini reaksi yang kedua, belum ketahuan di sini berapa delta-nya. Maka kita coba hitung gitu. Ya. Caranya seperti apa? Nah, ini dari reaksi yang kedua, ini reaksinya. Nah, ya, 283. Delta H2 ini adalah selisih dari delta H3 dengan delta H2. Sehingga ketika sudah dihitung ya, 393,5 dikurang dengan minus 110 akan mendapatkan angka 283 kilojoule. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 283 kilojoule. Kenapa tidak diberikan angka negatif? Ya, di sini kenapa tidak dituliskan sebagai negatif? Ya, karena di dalam soal itu sudah menggunakan kata-kata dilepaskan. Jadi dilepaskan itu sudah menunjukkan nilai yang negatif. Jadi jawabannya tidak perlu menggunakan lagi negatif. Cukup 283 kilojoule ya. Nah, itu tadi nomor 2 bagian E. Lanjutkan untuk nomor 2 bagian yang F, untuk menghasilkan gas CO. Jadi yang ditanya di sini adalah reaksi yang menghasilkan gas CO. Dilihat lagi ketiga reaksi di sini. Reaksi yang manakah yang menghasilkan CO? Ya, reaksi yang pertama ya, menghasilkan CO. Jadi menghasilkan CO, kemudian delta H-nya adalah 110,5 kilojoule. Nah, itu melepaskan kalor sebesar 55,25 kilojoule. Nah, yang ditanya adalah berapa gram karbon yang dibakar. Oke, kita coba jawab ya. Dari reaksi ini ya, diketahui bahwa atom C di sini sebanyak 1 mol. Ya, ini 1 mol menghasilkan delta H sebanyak 110,5 kilojoule. Maka yang ditanya berapa gram kah? Jadi sebelum cari gram kita cari molnya dulu. Berapa mol kah ya zat yang bereaksi agar menghasilkan kalor sebesar 55,25 kilojoule ya, kilojoule. Nah, kita tinggal bandingkan saja. Ini 1 mol, kemudian ini mol yang ditanya ya, kemudian kita bandingkan dan dikali silang sehingga mendapatkan molnya sama dengan 0,5 mol. Dari mol ini kemudian dicari gramnya. Rumus gram sama dengan mol dikali dengan ARC. 0,5 mol dikali ARC itu adalah 12 sehingga menghasilkan 6 gram. Jadi jawabannya adalah massa karbon yang digunakan ya agar menghasilkan 5,525 kilojoule ya kalor itu adalah sebanyak 6 gram ya. Ini kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3 ya. Kalau tadi soal nomor 2 menggunakan diagram tingkat energi ya, untuk nomor 3 ini menggunakan diagram siklus. Jadi hampir sama saja ya. Kita coba lihat dulu dari diagram siklus ini kita akan coba menuliskan reaksi-reaksi yang ada ya. Untuk reaksi yang pertama H1 ya, persamaan reaksinya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian untuk H2 ya, H2 persamaan reaksinya adalah karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas CO ya. Nah,
Nah, di sini delta H-nya belum diketahui. Kemudian untuk yang ketiga, ada gas CO direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2. Ya, delta H-nya sekian. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang terdapat pada siklus energi. Kita lihat sekarang, kita coba menjawab untuk pertanyaan yang A, ya. Pada reaksi penguraian gas CO, ya, penguraian gas CO apakah ekso atau endo? Ya, perhatikan di sini yang merupakan reaksi penguraian nggak ada ya. Yang ada itu adalah reaksi pembentukan. Jadi reaksi satu, ya, dari sini ke sini itu adalah reaksi pembentukan. Ya, reaksinya di sini adalah reaksi pembentukan ini adalah reaksi eksoterm. Ya, karena lambangnya negatif, ya, maka di sini adalah reaksi eksoterm. Nah, yang ditanya adalah reaksi penguraian. Jadi kebalikan dari reaksi pembentukan. Ya, kalau reaksi pembentukan itu eksoterm, maka kebalikannya reaksi penguraian. Ya, reaksi penguraian berarti adalah reaksi endoterm. Maka jawabannya adalah reaksi endoterm. Ya, saya ganti endoterm. Ya, lanjut sekarang yang B. Yang B nomor 3, B, ya. Berapakah kalori yang dilepaskan pada pembakaran sempurna pembakaran sempurna karbon? Nah, reaksi yang manakah yang merupakan pembakaran sempurna karbon? Ini ada pembakaran karbon. Reaksi kedua juga pembakaran karbon. Manakah yang merupakan pembakaran sempurna? Ya, pembakaran sempurna itu yang menghasilkan gas CO2. Ya, kalau yang kedua ini pembakaran tidak sempurna. Jadi yang kita gunakan adalah reaksi yang pertama. Ya, seperti ini reaksinya. Kita coba hitung. Ya, dari reaksi ini diketahui mol C adalah 2. Ya, dengan 2 mol maka delta H-nya adalah min 788 kJ. Kemudian yang ditanya adalah 0,5. Nah, 0,5 berapa delta H-nya? Maka delta H-nya tinggal kita bandingkan saja sampai kemudian mendapatkan hasil delta H-nya adalah minus 197 kJ. Ya, berapakah kalori yang dilepaskan? Jadi kalau ingin menjawab di sini cukup 197 kJ. Karena di sini sudah ada kata-kata dilepaskan. Ya, jadi tidak perlu lagi minus. Kalau dalam perhitungan seperti ini masih menggunakan minus. Ya, lanjut sekarang yang C. Kita lanjut yang C. Berapakah kalori yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol gas CO? Lihat lagi reaksi yang manakah yang merupakan pembakaran mol CO. Nih ya, reaksi yang ketiga. Ada gas CO dibakar. Dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Jadi kita gunakan reaksi yang ketiga. Ya, ini reaksinya. Kita coba bandingkan dari reaksi yang diketahui adalah 2 mol CO. Ini 2 mol. Ya, delta H-nya adalah min 566. Nah, sedangkan yang ditanya adalah dalam 1 mol CO. Nah, ini ya, 1 mol berapakah delta H-nya? Nah, kembali kita bandingkan ya, kemudian kita hitung sehingga mendapatkan minus 283 kJ delta H-nya. Nah, berapakah kalori yang dilepaskan? Maka jawabannya kalori yang dilepaskan adalah ya, berapa tadi? 283 kilojoule. Ya, nggak perlu lagi lambang minus karena di sini sudah ada kata-kata dilepaskan ya. Ya, lanjut sekarang yang ke D. Nah, berapa besarnya delta HD? Delta HD dari CO2. Nih, reaksi yang kita gunakan adalah reaksi yang ke-1. Ya, reaksi yang ke-1 ini adalah reaksi pembentukan. Sementara yang ditanya adalah reaksi penguraian. Tinggal kita balik saja. Ya, jadi kebalikan dari min 788 adalah plus 788. Ya, jadi ini adalah jawabannya harus pakai lambang plus ya. Plus 788 kilojoule. Ya, lanjut sekarang untuk nomor 3 yang bagian E. Nah,
Yang ditanya adalah berapa besarnya H2. Di sini tidak diketahui kan? Ya, sekarang kita bisa gunakan dengan menggunakan persamaan hukum Hess. Ingat ya, ini delta H1 ya. Satu rute pertama ya, satu tahap ya. Kemudian sama dengan reaksi yang menggunakan dua tahap. Sini ya. Delta H2 ditambah dengan delta H3 sama-sama menghasilkan CO2 ya. Kita buatkan persamaannya seperti ini ya. H1 yang ditanya adalah H2, maka persamaan menjadi H2 sama dengan H1 dikurangi dengan H3. Dimasukkan angkanya, H1-nya adalah min 788, H3-nya adalah min 566, sehingga dihasilkan H2, delta H2 adalah 222 kilojoule. Ya, pakai tanda minus ya. Nah, jadi hasilnya di sini adalah min 222 kilojoule. Ya, kita lanjut sekarang yang F. Ya. Yang F pada reaksi H2 tadi sudah didapatkan reaksi H2 ya. Reaksi H2 tadi ini nilainya negatif ya. Kalau nilainya negatif berarti dia reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm berarti terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Lanjutkan untuk nomor 3 bagian G ya. Di sini pertanyaannya adalah untuk menghasilkan gas CO ya dan kalor sebesar 197 kJ, maka berapa gram karbon yang dibakar. Jadi reaksinya dari soal ini merupakan reaksi pembakaran karbon yang menghasilkan CO2. Nah, karbon yang menghasilkan pembakaran karbon, nih ada karbon yang dibakar, artinya direaksikan dengan oksigen, itu menghasilkan CO2, merupakan reaksi dari reaksi yang pertama ya. Delta H-nya adalah min 788. Oke, jadi yang pertama kali dihitung di sini adalah coba kita lihat ada berapa mol C yang ada dalam reaksi. Ya, di sini ada 2 mol ya, 2 mol C. Delta H-nya adalah 788. 2 mol C, delta H-nya adalah 788 kilojoule minus ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini berapa gram? Ya, berapa gram karbon? Nah, sebelum kita mencari gram, maka kita cari molnya dulu. Ya. Untuk menghasilkan delta H sebanyak 197 kilojoule. Ya, jadi tinggal kita bandingkan saja ya, sehingga didapatkan molnya sama dengan 0,75 mol. Ya. Setelah itu baru kemudian dihitung masanya ya. Nah, rumus massa adalah massa sama dengan mol dikali AR-nya C. Jadi 0,75 mol dikali dengan 12 sama dengan 9 gram. Ya, sahabat kimia, mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 4. Ya, dari soal diketahui ada 3 reaksi termokimia dan yang ditanya adalah tentukan entalpi reaksi untuk reaksi berikut ini. Nah, ketika menemukan soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya, maka kita harus menerapkan konsep dari hukum Hess. Ya, jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah menuliskan kembali reaksi-reaksi yang ada pada soal, reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Nah, kita anggap ini adalah reaksi dengan 3 tahap. Ya. Kemudian kita tuliskan juga di bagian bawah reaksi yang ditanya, delta H-nya. Ya, kita coba tuliskan di bawah, kita anggap ini adalah reaksi 1 tahap. Nah, kita coba fokus untuk ke reaksi yang ada di soal ya, yang ada di jawaban ya. Nah, kita lihat di sini ada reaksi yang letaknya di bawah, ini adalah reaksi patokan ya. Reaksi ini tidak boleh berubah. Nah, jadi yang bisa kita rubah itu adalah reaksi-reaksi yang di bagian atas ya. Nah, jadi coba kita lihat zat-zat apa sajakah yang terlibat dalam reaksi yang di bawah ini. C2H4, ada F2, ada CF4, dan ada HF. Oke, kita lihat satu persatu, mulai dari C2H4 ya. C2H4 terdapat
pada reaksi 1, 2, atau 3. Coba dilihat C2H4, mana C2H4? Ya, ternyata C2H4 ada di reaksi yang ketiga. Ya, kita coba kasih warna sama, warna merah. Nah, sudah ya, ketemu ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Ternyata di sini sebelah kiri, sedangkan yang ini sebelah kanan. Nah, sehingga reaksi ketiga harus kita rubah. Kita rubah posisinya. C2H4 itu harus letaknya di sebelah kiri, maka reaksinya kita coba balik. Ya, dan C dan H2-nya itu kita pindah di sebelah kanan. Nah, berarti kita membalik reaksi. Ya. Kita membalik reaksi. Ya. Maka ketika kita membalik reaksi, ya, nilai delta H itu juga harus dibalik. Ya, yang awalnya plus kita rubah menjadi minus. Oke, ini sudah terbalik ya. Saya kasih warna merah semua, ya. Nah, selanjutnya kita lihat jumlah molnya. Jumlah molnya di sini setengah, di sini 1. Ya, maka agar di sini menjadi setengah, ya, kita perlu mengalihkan setengah. Ya, 1 dikali setengah. Ya, jika di sini dikali setengah, maka nanti semua di sebelah kanannya ini juga akan dikali setengah semua. Nah, kita mulai dari sini. 1 dikali setengah itu sama dengan setengah 1/2. Ya, jadilah koefisiennya ini 1/2. Kemudian 2 dikali setengah itu sama dengan 1. Ya, 1. Koefisien 1 tidak perlu dituliskan. Begitu juga dengan 2 dikali setengah sama dengan 1. Ya, koefisien 1 juga tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang jangan lupa ini juga harus dikali dengan setengah. Ya, kita kali dengan setengah. Ya, ini akan menghasilkan minus 26 kJ. Oke, sudah selesai untuk reaksi yang ketiga. Nah, kita lanjut zat yang berikutnya, ada F2. Kita lihat F2 terletak pada reaksi 1, 2, atau 3. F2 ya ada di sini, ada di reaksi 1 dan ternyata ada juga di reaksi yang kedua. Nah, karena berada di dua tempat yang berbeda, ada dua tempat gitu ya, dua reaksi, maka kita coba tinggal dulu F2-nya, kita beralih ke CF4. Nah, CF4 di sini saya kasih warna ungu ya. Nah, CF4 di sini kita coba lihat reaksi yang di atas ya, reaksi berapakah terdapat CF4? 1, 2, atau 3? Ya, ternyata CF4 ada di sebelah, ada pada reaksi yang kedua. Kita lihat posisinya ya, ternyata nggak sama ya. Nah, CF4 di sini harus kita rubah ya, kita balik. Kita rubah menjadi yang awalnya sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Berarti reaksi ini harus kita balik. Ya, sedangkan C dan F2-nya kita letakkan di sebelah kiri. Ya, ini reaksinya sudah terbalik. Ya, jangan lupa kalau reaksinya terbalik, delta H-nya lambangnya juga harus terbalik. Ya, di sini menjadi minus. Oke, sudah. Ya, saya kasih warna ungu ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah molnya. Di sini sudah 1 mol, di sini juga sudah 1 mol, udah cocok molnya. Oke, berarti sudah selesai. Sekarang lanjut ke zat HF. HF itu terdapat pada reaksi nomor 1. Saya kasih warna hijau. Nah, HF ya. Kita lihat posisinya sudah sama-sama di kanan, berarti tidak perlu reaksinya dibalik. Nah, yang perlu kita lihat adalah jumlah molnya. Di sini 2 mol, maka di sini juga harus 2 mol. Agar di sini 2 mol itu maka dikali 2. Semua harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Ini juga harus dikali 2. Setengah kali 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Ya. 1 tidak perlu ditulis koefisiennya. Ini juga setengah kali 2 sama dengan 1. Ya, 1 juga tidak perlu ditulis koefisiennya.
Nah, sudah. Nah, jangan lupa di sini juga dikali dengan 1. Oh, kali 1, maaf, dikali 2 ya. Dikali 2 sama dengan minus 538. Nah, jadi sudah ketemu minus 538, minus 680 dan minus 26. Dijumlah itu akan menghasilkan ya min 1244 kilojoule. Ya, ini kilojoule ya. Nah, jadi reaksi ini delta H-nya adalah min 1244 kilojoule. Sahabat kimia, tadi kita sudah mendapatkan nilai delta H dari reaksi ini, yaitu min 1 atau 1244 kilojoule. Nah, kita bisa mengecek apakah jawaban kita ini sudah benar atau masih ada yang keliru ya, dengan melihat reaksi ini apakah sudah sesuai. Ya, kita coba lihat reaksi yang di sebelah kiri ya, reaksi di sebelah kiri ini adalah penjumlahan dari reaksi di sebelah kiri dari reaksi 1, 2 dan 3. Ya, kita coba lihat. Di sini ada C2H4. Nah, dituliskan kembali di sini C2H4 ya. Kemudian di sini ada C ya. C di sebelah kiri. Kemudian di sini juga ada C di sebelah kanan dengan jumlah mol yang sama. Ya. Maka bisa kita anggap ya. Bisa kita anggap ini adalah saling menghabiskan. Ya, saya coba ya, ini ya, dan ini menghabiskan ya. Kemudian ada juga di sini ada yang sama juga ya, kiri dan kanan seperti H2. Di sini ada H2 sebanyak 1 mol, di sini juga ada H2 sebanyak 1 mol. Maka ini juga saling menghabiskan. Ya. Ya. Nah, sehingga yang tersisa hanya ada C2H4 dan F2 sebanyak 1 ditambah 2 sama dengan 3F2. Ya, jadi sudah sesuai ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini ada yang tersisa adalah CF4 dan 2HF.